Kemudian saya juga ingin mengabarkan bahwa kita mempromosikan yang namanya kibarkan bendera putih jika Anda atau sahabat semua punya masalah keuangan, masalah kesehatan, dan tugas sahabat semua adalah menurunkan bendera putih itu dengan menolong mereka. Jadi bendera putih itu adalah tanda bukan menyerah, bukan kalah. Itu adalah tanda Anda butuh pertolongan, gitu ya. Kita bingung kalau bendera kuning nanti di sebagian wilayah dibilang kematian, tapi di daerah Makassar putih malah dibilang kematian. Tapi ini bukan itu masalahnya. Kita hanya ingin memberi signal dari sesama untuk sesama bahwa kalau ada bendera putih naik, tanya dia, tolong dia, gitu ya. Tetapi saat ini pemerintah dan partai yang mendukung pemerintah agak sensi, gitu ya. Dianggap gerakan bendera putih ini adalah gerakan politik yang menganggap kalau itu banyak bendera putihnya dianggap pemerintah ini tidak perform, dan bendera putih ini gerakannya dicoba diganti dengan memasang bendera merah putih, yaitu pejuang melawan COVID. Ini yang saya sedikit heran, kok sensitif banget sih ya pada saat orang atas nama kemanusiaan bergerak dicap mau berpolitik gitu ya. Enggak lah, kali ini nih politik nomor 5 kali. Nomor 1 adalah humanitarian atau keselamatan sesama anak bangsa. Kalau pemerintah nggak bisa bantu, kita coba bantu dengan berkontribusi menurunkan bendera putih. Jadi bendera putih sekali lagi bukan gerakan politik, dan kalau Anda, wahai pejabat, sekarang memutuskan untuk memasang bendera merah putih sebagai bentuk perjuangan terhadap COVID, kita dukung juga gitu ya. Bendera merah putih kita naikkan, tapi kalau teman kita lapar, kodenya apa? Kalau ditaiknya bendera merah putih kan perjuangan gitu ya. Nah, tapi terlalu politik. Sekali lagi, ini bukan politik. Nggak ada niat untuk kita-kita yang mempromosikan bendera putih ini sebagai gerakan politik. Gerakan bendera putih adalah gerakan sosial, tidak ada niatan untuk berpolitik. Anda aja yang menjabat. Toh 2024 Anda juga selesai semua jabatannya ya. Dan saya titip ya, tolong utangnya jangan banyak-banyak, karena kami repot bayarin utang Anda gitu ya. Sekali lagi, kami nggak akan cawe-cawe kok sama Anda ya, tapi pasti kami suruh bayar gitu ya. Dan Anda ya mbok jangan nambah lagi utangnya gitu ya. Berat loh, hampir 6.500 triliun utangnya saat ini, dan pilihannya itu juga masih ngutang lagi, nambah 500 triliun lagi. Itu kalau hampir berapa ya, kalau nanti di akhir masa jabatan hampir 10.000 triliun. Itu kalau bunganya 5% setahun, 500 triliun hanya untuk bayar bunganya. Kasihan Pak, kita-kita nih Pak, New Mind ini Pak, nyaurin utang gitu ya. Anda dapat nama sama pestanya, kita yang nyuci piring Pak. Ya kasihan dikit lah, kasihan dikit buat anak-anak New Mind yang nanti berkuasa ini ya Pak ya. Jadi wahai pejabat, sekarang Anda boleh lakukan apapun, tolong jangan nambah utang gitu ya. Pusing kita nanti bayarnya, anak cucu kita bayarnya. Tapi tenang, kalau New Mind berkuasa, Anda nggak diganggu kok. Nggak ada masalah legal, nggak masalah buzzer menyerang Anda. Nggak lah. Anda aja yang pakai buzzer itu untuk membunuh karakter orang-orang yang tidak setuju. Silahkan Anda aja. Kita tidak akan balas. Itu bedanya. Kita akan mikul dur, mendem jeruk. Kita mendem rasa kita. Kita akan kelarkan ini. Tidak ada dendam di antara kita. Bahkan Anda ngutang, monggo. Tapi jangan banyak-banyak. Karena kita akan nyaur. Tenang ya. Saya nggak yakin Anda bisa nyaur atau membayar utang tersebut. Tapi New Mind bisa. Jadi sekali lagi pesan kepada pejabat. Anda masih punya 3 tahun. Bendera putih bukan gerakan politik. Bendera merah putih Anda adalah gerakan politik. Anda mau berjuang melawan COVID, kita juga berjuang melawan COVID. Kita mau membantu sama. Itu adalah gerakan kita. Anda nggak dukung, nggak apa-apa. Anda mau menjalankan 3 tahun lagi, monggo, silahkan, kami nggak cawe-cawe. Tapi pesan satu aja, jangan nambah ngutang ya, gitu. Karena repot kalau ngutang diperpanjang, karena pasti kami yang nyaur. Anda sekarang silahkan. Terus kedua, Anda boleh menggunakan buzzer, silahkan membunuh siapapun yang Anda mau oposisi, Anda mau eksekusi dengan buzzer Anda, silahkan. Tapi nanti jangan harap, kami nggak akan gabung dengan oposisi. Itu kami anggap semuanya old mind ya, mau oposisi mau incumbent, kami anggap semuanya old mind ya. Sekali lagi kami ulangi, New Mind itu menganggap oposisi saat ini dan incumbent itu adalah old mind. Kenapa kami bilang oposisi itu adalah old mind? Karena sampai sekarang oposisi itu tidak juga memberikan solusi kepada pemerintah. Dan kedua, pemerintah saat ini bengep-bengep berjuang lundang-lundung sendirian, keberatan, ditolong, disaranin, gak denger. Ya wis, kita cuma bisa ngasih saran, kita nggak pernah ngeritik loh. Ngeritik kasih saran atau ngasih saran sekalian. Anda nggak pakai silahkan, nanti kita pakai gitu ya. Jadi sekali lagi, New Mind itu bukan oposisi, New Mind itu bukan incumbent. New Mind adalah NKRI garis lucu, dah gitu ya. Jadi pesan kami sekali lagi kepada pejabat, jangan pernah ngutang gedean karena kasihan New Mind. Tapi kalau Anda bisanya ngutang ya monggo, yang penting hidup ini NKRI masih tetap nyambung. Tapi kita akan semangat terus melunasi utang Anda. Satu, yang kedua adalah kita tidak akan cawe-cawe. Kita nanti tidak akan punya buzzer gitu ya. Kita akan menggunakan semuanya baik, semuanya terbuka, semuanya pakai tepo seliro. Kalaupun saya nggak ngerti ya, saya mungkin nanti atau teman-teman akan sowan kepada senior itu gitu ya. Gimana ngurusnya waktu itu. Tapi yang New Mind tetap
kita akan humble, rendah hati, dan tidak punya dendam ya.